sebagai pengajar yang nanti tentunya akan menambah pembelajaran yang menarik. Kemudian untuk siswa bisa menggunakan aplikasi interaktif ini dengan menjawab pertanyaan yang sudah dimasukkan ke aplikasi Kahoot, bisa menggunakan laptop, menggunakan HP, atau media yang lain. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita bisa masuk pada www ya, lanjut ke Kahoot. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita memilih Kahoot Learning Kit. Kita memilih ini ya. Kemudian untuk teman-teman yang belum login, maka di sini ada fitur login yang bisa kita pilih. Ya. Kita akan coba login, kemudian kita akan masuk menggunakan akun yang kita miliki. Kita akan langsung menggunakan akun kita. Jadi kita akan memilih akun kita yang terkonek. Kita tunggu dahulu. Oke, nah nanti akan muncul ini, kita abaikan saja teman-teman. Kita sekarang sudah masuk ke Kahoot ya. Kita masuk ke Kahoot, kemudian ketika kita akan memulai membuat salah satu contoh, maka kita bisa pilih dua. Ada pilihan-pilihan di sini, kita fokus di Kahoot saja. Kemudian ada ambil kanvas kosong. Kita menggunakan menu ini. Nah, di sini sebenarnya jenis-jenis soalnya bisa saya sampaikan. Ada beberapa pilihan, bisa menggunakan mode ABCD, pilihan ganda, benar salah, shader, puzzle, atau semacam jawaban. Begitu juga ada tulisan jawaban. Kita kemudian yang kedua terkait waktu, ini ada batasan waktu, bisa kita atur. Satu soal itu katakanlah bisa dikerjakan 10 detik, 20 detik, dan seterusnya. Kemudian untuk poin ini ada pilihan juga, ada standar, artinya antara soal satu dengan yang lain tidak ada perbedaan. Kemudian jawaban option, bisa pilih jawaban tunggal atau jawaban multiple. Kita mulai akan mencoba membuat soal dengan yang sederhana dahulu. Kalau untuk menuliskan soal, misalkan kita akan membuat soal terkait pelajaran SD ya, IPS ketikan biasa soalnya. Kita coba ketikkan. Coba saya ketikkan soalnya.
2 kita bisa menggunakan mode yang berbeda atau tetap menggunakan yang sama. Misalkan yang dengan mode yang berbeda, jenisnya saya pilih benar atau salah. Pertanyaannya misalkan kita akan coba tuliskan, apakah bahan bakar pesawat terbang adalah bensin? Sehingga jawabannya di sini opsinya bisa benar atau salah. Kita buat jawaban karena bensin bukan bahan bakar pesawat, maka kita pilih kunci jawaban salah. Kemudian kita juga bisa menambahkan supaya lebih menarik, kita menambahkan gambar. Gambar ini bisa kita ambil dari drive kita atau kita mencari yang ada di internet. Gambar pesawat terbang. Nah, saya tertarik gambar ini. Ya. Nah, misalkan hanya cukup 2 sudah selesai, maka ini bisa kita simpan. Kita beri judul. Judulnya misalkan soal IPS kelas 3 SD. Ya, kemudian kita deskripsi bagian bawahnya bisa dikosongkan. Kita pilih lanjutkan, disimpan. Oke, selesai. Selesai artinya soal yang tadi kita buat akan masuk pada pustaka kamu kita. Ini soalnya tadi, dan bisa kita tugaskan atau dilanjutkan dengan dicobakan. Kita akan mencoba melihat contoh hasilnya. Ya, ini kita coba timbulkan. Di sini nanti akan muncul nomor PIN. Nah, nomor PIN ini yang kemudian akan kita kirim kepada siswa kita untuk bergabung, ya, untuk bergabung. Kemudian nanti akan muncul kompetisi secara langsung. Kita mulai. Ini karena peserta belum hadir ya. 463 coba akan kita temukan. Saya akan masuk dengan akun yang lain. Pilih join. Ya. Kita lihat lagi tadi nomornya 463. Nomornya 4630211. Nomornya 4630211. Masih menunggu peserta. Alhamdulillah kita bisa berjalan. Oke. Nah, kita kembali lagi. Ya. Nah, di sini sudah ada 1 peserta bergabung, maka kita bisa memulai. Ini contoh hasilnya. Soal IPS kelas 3 SD. 3, 2, 1, mulai. Apa nama alat transformasi udara? Maka, nah di sini tadi ya ada waktu berjalan.
akan muncul ketika jawaban salah, maka harusnya pesawat misalkan ada peserta menjawab becak sehingga jawaban salah. Berikutnya, ini di tampilan peserta. Ya. Waktu habis ini ketika peserta menjawab melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Oke, tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua, apakah bahan bakar pesawat terbang? Apakah betul bensin? Kita lihat dari tampilan peserta. Jadi tampilan peserta hanya akan memunculkan kode saja. Ini artinya peserta menjawab benar, dan di tampilan kita sebagai guru, ya, di sini akan muncul grafik ya, berapa yang menjawab benar, berapa yang menjawab salah. Ya, dan terakhir kita bisa melihat siapa yang menjadi pemenang ya, dari tadi kegiatan game menggunakan Kahoot. Kita hanya mencoba 1 peserta. Nah, ini sangat menarik nih teman-teman semuanya, bisa diaplikasikan pada pembelajaran di sekolah masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita akan menggunakan Kahoot untuk menambah interaktif pembelajaran kita supaya lebih menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.